Waktu itu hanya saya lihat bekas-bekas pukulan di tangan, bahu ini, pipi dong ini. Orang hanya buat perusahaan itu hanya formalitas saja. Keberangkatan anak itu orang tidak lewat perusahaan, orang langsung hubungan dengan agen. Mereka kan bekerja dari mulai 2010 sampai sekarang. Cukup banyak juga mereka mengirim tenaga kerja keluar secara ilegal. Pengiriman tenaga kerja Indonesia terus terjadi. Seiring dengan itu, korban juga terus berjatuhan. Yufrinda Selan adalah salah satunya. Yufrinda adalah TKI asal Nusa Tenggara Timur yang meregang nyawa di negeri jiran Malaysia pada pertengahan Juli tahun ini. Dikabarkan, Yufrinda tewas gantung diri. Tidak percaya karena saya sudah panik bahwa gantung diri. Ini anak jalan dari mana sehingga dia gantung diri, dia susah apa. Sungguh kenyataan berat yang harus dihadapi Yuliana Selan Neonlani, sang ibu. Meski belum bisa menerima kepergian anak ketiganya, namun makam yang ada di belakang rumah ini menyadarkan Yuliana. Faktanya, anaknya, Yufrinda, sudah tiada. Saya lihat dari roman muka, ada ini bekas luka dari muka lain, kepala, rambut, dari saya tahu. Dugaan penjualan organ tubuh menyeruak dalam kematian Yufrinda. Keluarga menuntut dilakukan otopsi ulang atas kejanggalan jenazah Yufrinda Selan. Kurang dari sebulan pasca kematiannya, 9 Agustus lalu, makam Yufrinda akhirnya dibongkar. Itu hanya saya lihat ini jahitan saja. Baru kakaknya mereka bawa ke rumah sakit, baru dilihat, baru ada bekas-bekas pukulan begitu ini. Pukulan di bagian mana saja? Di tangan, bahu ini, pipi dong ini. Ya, semua. Bapak datang juga bilang begitu, bapak dia mungkin kena pukulan, siksaan apa, kita tidak tahu. Namanya di negeri orang, jadi kita tidak tahu bagaimana dia. Kematian Yufrinda Selan adalah kasus kesekian dari puluhan TKI asal NTT yang tewas di negeri jiran Malaysia. Hingga kini hampir 30 orang TKI NTT dipulangkan tanpa nyawa. Sebelumnya ada Dolvina Abuk, TKI asal Kabupaten Timor Tengah Utara, yang bernasib serupa. Di balik keindahan alamnya nan eksotis, nyatanya bumi Flobamora menyimpan kisah nestapa. Anak-anak generasi mudanya menjadi korban dan incaran sindikat perdagangan orang. Sudah sejak lama status darurat perdagangan manusia disematkan di NTT. Nama provinsi ini bahkan diplesetkan menjadi Nusa Terus Trafficking. Namun seakan sindiran itu tidak pernah ada maknanya. Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memerintahkan penegak hukum mengusut tuntas praktik perdagangan manusia di NTT.
Saat ini ada 16 orang dijerat status tersangka oleh Mabes Polri. Diduga mereka terlibat sindikat perdagangan orang di NTT. Mereka dalam satu jaringan dan mereka kan bekerja dari mulai 2010 sampai sekarang. Artinya kita punya setelah penangkapan itu banyak dokumen-dokumen yang kita sita. Kemudian dokumen itu kita pelajari, cukup banyak juga mereka mengirim tenaga kerja keluar secara ilegal. Sindikat ini tidak bergerak sendiri. Jaringannya juga melibatkan pihak imigrasi Kupang. 2 pegawai kantor imigrasi kelas 2 Kupang ikut terseret dalam sindikat perdagangan orang di NTT. Perannya terlibat penerbitan paspor dan identitas palsu Yufrinda Selan. Diduga mereka juga menerbitkan paspor asli tapi palsu bagi TKI lainnya. Itu adalah perbuatan oknum ya. Oknum tidak bisa kita menjudge, itu adalah institusi, perannya mereka staf aja, staf pembantu saja. Kalau yang satu bagian penyerahan paspor, itu saja. Satu lagi? Ya pembantu umum lah katakan. Dalam kasus Yufrinda terungkap telah terjadi pemalsuan identitas. Nama, tanggal lahir, dan juga daerah asli dipalsukan. Dengan identitas baru, KTP dan juga paspor, Yufrinda berubah menjadi Melinda Sapai. Sebagian TKI memang berhasil mendulang rupiah di negeri orang. Tetapi banyak pula yang pulang tanpa nyawa dan sebagian lainnya dirundung masalah. Sebutan manis pahlawan devisa ternyata tidak semanis nasib TKI yang berjibaku di negeri orang. Ketemu anak itu awalnya di sini tidak ada apa-apa, dia kembali dengan itu keadaan yang memang sungguh luar biasa itu, yang